Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua, para peserta perkuliahan Geologi Kebencanaan. Seperti yang sudah dijelaskan di minggu lalu, untuk minggu ini kita akan berkuliah secara asinkronus, sehingga kita akan coba bahas mengenai pertemuan kedua ini terkait mengenai konsep kerentanan dan risiko bencana. Adapun outline yang akan dibahas untuk pertemuan kali ini meliputi konsep kerentanan, kemudian manajemen penanggulangan bencana, serta yang terakhir adalah tantangan dan peluang yang dihadapi oleh geosaintis di masa depan. Oke, yang pertama adalah konsep kerentanan. Jadi, ini adalah slide yang dibahas di minggu lalu, bahwa Indonesia menempati peringkat 136 dari total 173 negara yang disurvei di tahun 2016, dengan meliputi dari bagaimana sebuah negara ini beresiko terjadi bencana, meliputi dari aspek hazard, vulnerability maupun kapasitasnya atau kapasitinya. Dan di sini kita akan ketahui bahwa ada 4 aspek yang tadi kita jelaskan yang saling terkoneksi, di mana resiko ini adalah yang jadi poin pentingnya, yang meliputi dari aspek ancaman bahaya yaitu hazard, ketidakmampuan atau kapasitas, dan kerentanan atau vulnerability. Maka kita akan dapatkan bahwa daerah yang memiliki resiko tinggi itu meliputi dari daerah yang memiliki kerentanan tinggi dan bahaya tinggi, kemudian juga daerah dengan kerentanan tinggi dengan bahaya sedang, dan daerah dengan bahaya tinggi dengan kerentanan sedang. Itulah daerah-daerah yang memiliki resiko tinggi. Sedangkan daerah-daerah lain akan memiliki resiko sedang maupun resiko rendah. Nah, kalau seandainya kita bisa lihat di sini, resiko itu apa? Resiko itu akan terkait dengan adanya bahaya atau hazard dan ketidakmampuan di sini atau kerentanan, yaitu vulnerability, yang saling berhubungan dengan kapasitas atau ketidakmampuan di sini. Nah, jadi ketika vulnerability-nya baik, tinggi, maka vulnerability-nya rendah, maka ini juga dipengaruhi dengan adanya kapasitas yang cukup tinggi. Jadi antar dua aspek atau faktor ini saling bertolak belakang. Jadi kalau mau meningkatkan kapasitas, maka otomatis vulnerability-nya juga akan berkurang. Nah, ini contoh yang cukup baik untuk bisa kita analogikan. Jadi ini ada seekor tikus memakai helm. Nah, kita bisa jabarkan satu persatu di sini. Jadi, ini resikonya nih. Ini resiko. Jadi resikonya apa? Resikonya dia terkena dari jebakan tikus ini. Jadi dia dijebak dengan adanya umpan keju. Dan kita tahu bahwa bahayanya ini adalah si jebakan tikus ini. Nah, tikus ini pintar gitu loh. Tikus ini mencoba untuk memakai helm agar kepalanya nggak kena jepitan tikus ini. Gitu, dengan menambah kapasitas tadi memakai helm. Tapi tetap aja ada kerentanannya. Kerentanannya apa? Ya ini ekornya yang belum dilindungi. Nah, karena ekornya belum dilindungi, maka kerentanan masih ada. Jadi nanti ditambah lagi misalnya ya dipakaikan solatif atau apa agar si ekornya ini nggak gampang terkena si jebakan tikus. Nah, logikanya bisa sama aja nih, bahayanya bisa tadi gempa bumi, tsunami, tanah longsor, ataupun letusan gunung api. Kemudian kapasitasnya tadi warga yang tadi dengan menambahkan shelter ataupun adanya drilling dan macam-macam. Karenanya apa tadi? Ya misalnya ada aspek yang belum tercover oleh kapasitas, ya itu kerentanannya. Jadi ini adalah bagaimana kita bisa mengetahui
resiko yang disebabkan karena hazard, kemudian juga ada populasi, kemudian juga ada kerentanan, serta ada kapasitas. Jadi kita akan coba bahas secara pengertian. Maka resiko bencana atau risk ini meliputi potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat akibat kombinasi dari bahaya, kerentanan, dan kapasitas dari daerah yang bersangkutan. Adapun bahaya atau hazard adalah suatu kejadian yang mempunyai potensi untuk menyebabkan terjadinya kecelakaan, cedera, hilangnya nyawa, atau kehilangan harta benda. Yang berikutnya adalah kerentanan atau vulnerability, merupakan rangkaian kondisi yang menentukan apakah bahaya, baik bahaya alam maupun bahaya buatan, yang terjadi akan dapat menimbulkan bencana atau disaster atau tidak. Rangkaian kondisi umumnya dapat berupa kondisi fisik, sosial, dan sikap yang mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam melakukan pencegahan, mitigasi, persiapan, dan tindak tanggap terhadap dampak bahaya. Kemudian yang terakhir adalah kapasitas atau capacity, yaitu kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap situasi tertentu dengan sumber daya yang tersedia, baik fisik, manusia, keuangan, dan lainnya. Kapasitas ini bisa merupakan kearifan lokal masyarakat yang diceritakan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Oke, jadi kerentanan atau vulnerability ini meliputi dari 3 jenis, yaitu kerentanan fisik, meliputi bangunan, infrastruktur, konstruksi yang lemah. Kemudian kerentanan sosial ini terdiri dari kemiskinan, lingkungan, konflik, tingkat pertumbuhan yang tinggi, anak-anak dan wanita serta lansia, serta kerentanan mental meliputi dari ketidaktahuan, tidak menyadari, kurangnya percaya diri, dan lainnya. Kenapa kok ada anak-anak dan wanita serta lansia? Karena ketiga golongan inilah yang cukup rentan terhadap terjadinya bencana dari aspek sosial. Oke, kalau kita bisa lihat di sini, jumlah kejadian bencananya untuk kejadian bencana di 2018 dan di 2017 ini relatif hampir sama, tetapi lebih banyak sedikit yang 2018. Tapi kita lihat nanti kejadian bencananya seperti apa dampaknya. Nah, ini kita bisa lihat bahwa jumlah kejadiannya tadi lebih banyak di 2018, tapi walaupun jumlah kejadiannya hampir sama, tapi kita bisa lihat ternyata meninggal dan luka-lukanya jauh lebih banyak dibandingkan di tahun 2017. Ini didasari dari kejadian bahwa di 2018 terjadi bencana-bencana yang cukup signifikan atau bencana geologi yang cukup signifikan terjadi seperti gempa bumi Lombok, kemudian juga gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di Sulawesi Tengah, serta adanya tsunami di Selat Sunda di tahun 2018. Dan ini adalah hasil kajian risiko yang dilakukan oleh BNPB di tahun 2015. Maka kita bisa lihat hampir semua provinsi ini berpotensi terjadi banjir, cuaca ekstrim, gempa bumi, gelombang ekstrim dan abrasi, kemudian karhutla, serta kekeringan. Serta ada 33 provinsi yang berpotensi terjadi tanah longsor. Kemudian ada 32 provinsi yang berpotensi terjadi banjir bandang. Kemudian ada 26 provinsi yang beresiko terjadi tsunami, dan ada 17 provinsi yang beresiko terjadi letusan gunung api. Bedanya apa sih, Pak, antara banjir dengan banjir bandang? Kalau banjir bandang itu disertai dengan kejadian tanah longsor. Oke, ini yang sudah kita jelaskan di minggu lalu, bahwa bencana geologi ini walaupun secara jumlah tidak signifikan kejadiannya, tetapi kejadian bencananya ini bisa menghasilkan korban jiwa yang jauh lebih banyak dibandingkan bencana hidromet. Nah, ini tadi bagaimana kita bisa
mempengaruhi di sini ketika aspek PRB-nya ditekankan, investasinya berjalan, maka pengaruhnya akan kecil ketika terjadi bencana. Tapi kalau seandainya economic loss akan sangat berdampak ketika upaya PRB dan anggarannya tidak siap untuk daerah tersebut. Jadi bencana tidak hanya urusan kemanusiaan, tetapi investasi pembangunan. Dan ini adalah bagaimana keterdampakan dari akses to informasi atau akses ke informasi, kemudian kerjasama internasional, serta adanya strategi nasional dan lokal. Ini dapat mencegah apakah kita berfokus ke yang sifatnya lokal, yaitu angka kematian saja. Karena kalau kita berfokus sama kematian saja, angka kematian saja, kita akan tidak dapat membahas secara lebih komprehensif, khususnya terhadap aspek yang berkelanjutan. Misalnya contoh kayak orang korban yang mengalami luka dan lain sebagainya, itu yang perlu perlu ditekankan, karena korban luka itu bisa mengalami cacat, ataupun baik itu cacat fisik maupun cacat mental, ataupun trauma dan lain sebagainya. Juga apakah nantinya ketika terjadi bencana selanjutnya, bangunan-bangunan yang sudah dibangun itu akan rusak kembali, dan itu akan erat kaitannya dengan yang kita kenal sebagai economic loss. Oleh sebab itu, kita akan coba membahas atau merinci secara komprehensif kenapa kok bisa terjadi bencana tersebut, permasalahan umumnya di mana. Yang pertama, bencananya lebih kompleks dibandingkan di masa-masa yang lalu. Siapa yang menyangka bahwa kejadian di tahun 2018 tanggal 28 September ada sesar mendatar bisa menghasilkan gempa bumi yang men-trigger terjadinya tsunami. Kemudian tidak hanya tsunami yang dihasilkan, tetapi juga ada likuifaksi. Maka bencananya lebih kompleks. Kemudian mindsetnya gimana caranya? Orang selalu berpendapat bahwa, dan gak cuma orang ataupun masyarakat, pemerintah juga berpendapat bahwa ketika aspek teknik atau engineering ini dikembangkan, atau mitigasi bersifat struktural ini dikembangkan, maka ya sudah selesai. Bencana akan jauh lebih berkurang. Pada kenyataannya enggak. Aspek fisik terus yang dikembangkan, tapi aspek yang bersifat abstrak atau sosialnya enggak dikembangkan. Mindset masyarakatnya enggak diubah. Pemerintah udah berupaya untuk mengurangi banjir. Ada sodetan, kemudian ada normalisasi, ada naturalisasi. Tapi kalau mindset masyarakatnya menjelaskan bahwa iya, sungai ini adalah tempat sampah, maka ya selama itu pula banjir akan terus terjadi. Mindsetnya diubah, gimana daerah hulu itu bukan cuma sebagai tempat singgah orang-orang di hilir untuk berlibur, tapi juga bagian dari aspek hidrogeologi di sana untuk mencegah terjadinya pembuangan air secara berlebihan dari hulu ke hilir. Dan yang terakhir adalah gimana caranya kita mengubah paradigma mendasar dalam menyikapi bencana. Nah, ini contohnya kita pengen mengubah agar bencana itu nggak cuma respon aja. Kayak tol Cipularang kemarin yang saya jelaskan, ya itu mindsetnya ya tiap tahun diperbaiki. Gimana caranya kita nggak cuma ngerespon kalau kejadian bencana saja, tapi membuat upaya yang menyeluruh agar si resiko ini bisa dikurangi dari awal gitu. Kemudian tidak menjadikan penyintas itu sebagai objek saja. Ya, jadi ini sumbangan dikasih ke penyintas, ditolong, dibangun. Enggak seperti itu, enggak. Karena
apa namanya, kalau penyintasnya jadi objek, itu penanganannya akan gitu-gitu aja. Dan nggak ada dampak yang cukup signifikan yang membuat masyarakat itu jadi sadar bahwa bahwa pentingnya pengurangan risiko bencana di daerah mereka. Jadikanlah penyintas itu sebagai subjek. Mereka membantu sesamanya, kemudian mereka juga jauh lebih tahu daerah mereka dibandingkan pemerintah, sehingga pembangunannya tuh lebih tepat sasaran dibandingkan hanya bergantung kepada pemerintah. Kemudian kita juga coba untuk mengubah bagaimana agar uh, penanganan atau penanggulangan bencana ini nggak cuma bersifat parsial dan bersifat kompetisi, di mana setiap NGO, setiap badan, setiap lembaga ini berlomba-lomba untuk menjadi yang terdepan ketika terjadi bencana. Nggak seperti itu, tapi kita harus menyeluruh, kemudian berintegrasi atau terintegrasi antar setiap komponen, kemudian terencana dan terukur, nggak cuman sifatnya insidensial, kejadian atau mungkin kebijakan muncul kejadian ketika terjadi bencana. Bukan seperti itu yang diharapkan. Kemudian tadi, jangan menjadikan bencana ini aspeknya adalah kemanusiaan dan hanya berfokus ke kurangi korban jiwa, tapi juga meliputi ke investasi pembangunan, bagaimana tidak hanya korban yang dikurangi, tapi aset juga harus diamankan. Kemudian tidak hanya berfokus mencari penyebab. Jadi kebanyakan NATO gitu loh, no action talk only. Nah, kebijakannya harus yang bersifatnya didasari dari kata-kata bagaimana. Bagaimana caranya agar bencana ini semakin berkurang. Jadi bukan hanya mencari faktor ataupun penyebab, tapi gimana caranya agar ini bisa dikurangi. Gimana caranya agar semua stakeholder tuh saling bertanggung jawab di sini. Nah, yang berikutnya ada pernyataan supermarket bencana. Ini pernah saya singgung di minggu lalu. Ini sering juga dibahas di beberapa berita, baik di media massa ataupun media cetak maupun media daring. Indonesia ini adalah supermarket bencana, semua bencana ada. Ya terus how? Terus so what gitu loh. Kalau seandainya kalau Indonesia banyak bencana, ya cuman jadi ini aja, jadi penonton aja di negeri sendiri. Bahwa bencana terjadi ya udah. Tapi kalau kita menerapkan aspek bahwa ini adalah sarana kita, bahwa di negara lain tuh nggak ada. Kita bisa belajar dari hal-hal kejadian bencana ini untuk nantinya dilakukan sebuah kajian yang menyeluruh sehingga resiko-resiko ini bisa diminimalisasi. Sama ini juga ada aspek negeri paling rawan, paling beresiko. Artinya ya udah pasrah. Padahal kalau seandainya kita mau mengembangkan laboratorium tersebut, ini jadi pusat unggulan dan industri keselamatan bencana. Negara-negara lain akan berlomba-lomba untuk memanfaatkan teknologi yang ada di Indonesia khusus di bencana. Nggak ada bencana tsunami atipikal sekompleks yang ada di Indonesia. Nggak ada negara lain. Semuanya berlomba-lomba membicarakan gimana kok bisa ada likuifaksi bisa menyeret sampai 4 km perpindahannya. Terjadi akibat sesar, kemudian terjadi tsunami, dan berbarengan dengan likuifaksi. Kalau itu saja yang dikembangkan, orang luar tuh udah berupaya untuk ke Indonesia ngambil teknologinya. Gak kita lagi yang berupaya untuk mencari pengembangan teknologi dari negara luar. Dan yang terakhir adalah aspek ini, mengharapkan bantuan. Tapi gimana caranya setiap terjadi bencana tuh bukan kita yang coba mengharapkan bantuan, tapi gimana caranya kita bisa memberikan bantuan secara maksimal. Kalau 7 hal ini bisa kita ubah mindsetnya,
Maka penanggulangan bencana ataupun pengurangan resiko bencana ini jadi sesuatu yang cukup signifikan perkembangannya dibandingkan kalau seandainya paradigma ini belum diubah. Oke, jadi kita akan coba bahas terkait tentang manajemen penanggulangan bencana. Nah, ini adalah tsunami Aceh. Tanpa kejadian ini, BNPB nggak hadir. Dulu baru muncul namanya Bakornas PB. Kenapa kok Bakornas PB baru muncul? Karena selama ini belum ada bencana yang benar-benar besar yang membuat kita sadar bahwa penting ada sebuah lembaga atau badan setingkat kementerian yang mengorganisasi atau mengkoordinir seluruh stakeholder atau seluruh pendukung, aspek pendukung ketika terjadi bencana. Semua gagap di tahun 2004 ini. Masyarakat internasional mencoba menolong, tapi di Indonesia belum ada mekanisme bagaimana menerima bantuan dari luar. NGO sebanyak itu, bencana sekompleks itu belum ada, belum kepikiran. Maka ketika tsunami Aceh terjadi atau Indian Ocean tsunami ini terjadi, maka muncullah kesadaran masyarakat, dalam hal ini stakeholder pemerintah, untuk membuat sebuah undang-undang yang mendasari penanggulangan bencana di Indonesia. Maka lahirlah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 terkait penanggulangan bencana. Kemudian setahun berikutnya di tanggal 26 Januari 2008 lahirlah BNPB. Oke, ini adalah siklus manajemen bencana. Maka ketika terjadi bencana biasanya akan diikuti dengan tanggap darurat, kemudian pemulihan, kemudian pencegahan dan mitigasi serta kesiapan. Kemudian kalau terjadi bencana lagi, maka proses tanggap darurat ini jauh lebih siap dibandingkan sebelumnya. Oke, ini adalah manajemen bencana. Ini adalah proporsinya bahwa ketika prabencana ya kita akan dapatkan aspek pencegahan dan mitigasi menjadi proporsi yang paling besar. Sedangkan ketika tanggap darurat atau kejadian bencana, maka aspek tanggap darurat lah yang paling besar. Sedangkan untuk yang pasca bencana, maka pemulihan rekonstruksi lah yang paling besar proporsinya di penanggulangan bencana atau manajemen bencana. Ini tadi manajemen bencana. Kita akan dapatkan adanya manajemen risiko bencana, kemudian pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan ini pada saat prabencana. Kemudian ketika saat bencana ini ada manajemen kedaruratan, kemudian pasca bencana adalah kita akan membahas lebih ke manajemen pemulihan. Nah, ini tadi bagaimana bencana terjadi ketika risiko ataupun bahaya bertemu dengan kerentanan. Dan kita coba lihat bagaimana hakikat atau tujuan penanggulangan bencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 terkait tentang penanggulangan bencana. Jadi yang pertama itu aspeknya adalah perlindungan. Yang kedua adalah menyelaraskan peraturan. Kemudian yang ketiga adalah penanggulangan bencana ini bersifat secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Kemudian yang keempat ini adalah menghargai budaya lokal. Yang kelima adalah membangun partisipasi. Yang keenam adalah gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan serta menciptakan perdamaian. Kita juga punya Sendai Framework for Disaster Risk Reduction. Ini berlaku sampai tahun 2030, dimulai di tahun 2015 di Sendai. Kenapa dipilih Sendai? Karena Sendai adalah ibu kota prefektur Miyagi yang cukup cukup terdampak akibat kejadian tsunami Great East Japan Earthquake di tahun 2011
yang lalu, maka ada 4 aspek utama yang menjadi target utama di Sendai Framework, yaitu pengurangan angka kematian akibat bencana. Yang kedua adalah pengurangan jumlah masyarakat terdampak. Yang ketiga adalah pengurangan kerugian ekonomi. Yang keempat adalah pengurangan kerusakan infrastruktur penting atau krisis dan gangguan pelayanan dasar, termasuk kesehatan dan fasilitas pendidikan. Sedangkan skala prioritasnya tadi adalah pemahaman resiko bencana, penguatan pengaturan resiko bencana untuk mengelola resiko bencana, kemudian investasi dalam pengurangan resiko bencana, serta ada peningkatan kesiapsiagaan bencana untuk respon dan untuk pembangunan kembali yang lebih baik atau build back better dalam pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Sedangkan di Indonesia sendiri kita punya yang namanya pembangunan jangka menengah nasional dari tahun 2015 sampai 2019, nanti dilanjutkan dari 2019 sampai 2024, di mana sasarannya adalah menurunnya indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi. Sedangkan strateginya itu meliputi dari internalisasi pengurangan risiko bencana, kemudian penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana, serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penanggulangan bencana. Nah, ini adalah sistem. Jadi harapannya dengan adanya Undang-Undang 24 tahun 2007 yang nantinya akan direvisi sejak tahun 2020 yang lalu, ini ada yang namanya tadi ada legislasi Deklarasi Jogja, di mana adanya MOU untuk pembentukan penanggulangan bencana. Ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 untuk mengenai otonomi daerah. Kemudian ada 7 SNI penanggulangan bencana. Kemudian untuk kelembagaannya ada BPBD. Kemudian ada forum pengurangan resiko bencana di tiap daerah. Kemudian juga ada forum perguruan tinggi penanggulangan bencana, serta ada Ikatan Ahli Bencana Indonesia. Jadi kemudian meningkatkan efektivitas ini yang nantinya akan disusun untuk menghasilkan undang-undang penanggulangan bencana yang lebih bersifat menyeluruh untuk di setiap daerah. Nah, ini tadi bagaimana cycle pengurangan resiko atau manajemen resiko bencana. Di sana ada preparedness, risiko, kemudian ada monitoring, dan setelah monitoring maka dibentuklah planning, sehingga kesiapsiagaan juga lebih siap dibandingkan sebelumnya. Dan paling penting adalah tadi ada build back better. Jadi bangunnya nggak cuma sekedar bangun, tetapi bangunlah menjadi yang lebih baik lagi. Nah, ini adalah penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu serangkaian upaya meliputi penetapan kebijakan, pembangunan yang beresiko menimbulkan bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Nah, sekarang adalah tantangan dan peluang yang dihadapi oleh geosaintis di masa yang akan datang. Nah, ini adalah salah satu topik di mana sumber disasternya ini perlu kita definisikan, karena beberapa bencana ini belum jelas munculnya tuh kenapa, kemudian juga kok bisa menghasilkan gempa yang jauh lebih besar dibandingkan atau berdampak besar dibandingkan bencana gempa-gempa yang sebelumnya. Inovasinya apa tadi? Tantangannya tadi yaitu analisis dengan big data untuk yang early warning, meliputi dari sosmed, kemudian citra satelit, dan lain sebagainya. Kemudian komputasi juga akan semakin kompleks sehingga bisa mengenerate beberapa solusi permasalahan dari bencana-bencana yang belum terselesaikan di masa lampau. Kemudian tadi sosmed untuk yang sistem warning, ini bisa juga yang sifatnya lebih ke
apa namanya proyek apa sosial proyek sosial yang disebabkan apa yang meliputi dari aspek pengurangan berbasis masyarakat. Kemudian bagaimana keterbukaan data, kemudian sosial media juga dimanfaatkan untuk voluntary untuk pengurangan resiko bencana. Kemudian berikutnya adalah tadi bagaimana mengembangkan kepedulian oleh masyarakat di sini. Bersifatnya crowdfunding di sini, bagaimana dengan aspek sosial media bisa membuat masyarakat lebih aware ataupun juga lebih terkait terhadap apa namanya pemanfaatan drone, kemudian augmented reality, sehingga masyarakat tuh nggak menganggap bahwa pengurangan risiko itu hanya jadi tanggung jawab pemerintah, tetapi itu juga menjadi tanggung jawab bersama, sehingga masyarakat juga memiliki andil penting dalam pengurangan risiko bencana. Nah, ini tadi beberapa aspek. Jadi permasalahannya penelitiannya tuh ya masih silo saja. Silo berdiri sendiri, tidak saling terkoneksi antar sesama. Kemudian SDM-nya juga gak banyak kok yang mau yang menggeluti bidang ini karena duitnya nggak ada dianggapnya gitu. Masih terfokus ke ekstraksi. Kemudian infrastrukturnya juga sama, perangkat penelitian mitigasi yang belum saling terkoneksi, dan kelembagaannya juga sama tadi. Belum ada nih yang fokus, ada lembaga yang penelitian yang memang fokus untuk bencana, masih saling berdiri sendiri satu dengan yang lainnya. Dan ini tadi challenge-nya untuk yang di Indonesia, kita berada di 4 lempeng aktif, maka bukan hal yang aneh kalau bencana banyak terjadi di Indonesia. Kemudian pengetahuan dan database yang ada di Indonesia ini belum banyak. Saya dan tim sedang mengembangkan bagaimana database kejadian tsunami di masa lampau ini sudah banyak, misalnya ada penelitian-penelitian, tapi belum ada yang mengumpulkan. Nah, harapannya setelah dengan adanya pengumpulan data ini membuat kita jadi semakin mudah untuk mempelajari kejadian-kejadian yang ada di masa lampau agar bisa menyiapkan di pengurangan di masa yang akan datang. Dan yang terakhir adalah kurangnya pengetahuan di beberapa lokasi mengenai potensi bahaya yang ada di daerah tersebut. Oke, jadi di minggu depan kita akan bertemu secara daring tapi menggunakan platform sinkronus, yaitu membahas terkait pengaruh kondisi geologi Indonesia terhadap bencana geologi. Untuk nanti kalau misalnya ada pertanyaan, silakan diajukan di kolom komentar yang ada di YouTube ataupun yang ada di Mas. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.